nama gua Andre. Kesibukan gua saat ini lagi kuliah semester 8 di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Motor yang di belakang gue ini basicnya Bison tahun 2012. Sebetulnya udah lama di rumah, ada beberapa tahun tapi nggak kepake. Nah terus di waktu tahun 2019 atau 2020 awal ada wacana kalau misalnya motor ini tuh bakal di custom biar bisa dipakai buat harian gitu. Nah habis itu barulah kesampaian di custom di akhir tahun 2020. Konsep customnya kenapa gue pilih kayak gini ya, sebetulnya gue juga masih bingung nih, ini apa ya, dibilang Taycan enggak, tapi dibilang Scrambler juga enggak gitu. Nah tapi yang bisa gue jelasin adalah sebetulnya inspirasinya dari pengalaman waktu gue survei lapangan pas masa kuliah. Jadi waktu survei itu semua tuh motornya biasanya matic dikasihnya. Nah sedangkan jalanan yang di sana tuh pasti jelek-jelek semua, terus banyak lumpur lewat sawah. Terus di situ gue kayak ngebayangin aja, oh gimana ya kalau misalkan survei kayak gini atau mungkin dipakai jalan biasa, bisa pakai motor yang lebih apa ya, lebih tangguh lah istilahnya gitu. Makanya dari situ mulai kepikiran kalau misalnya gimana nih kalau konsepnya jadi mungkin gabungin antara Taycan dengan Scrambler gitu. Makanya jadinya sekarang kayak gini. Cerita tentang motor ini tuh belum banyak, tapi mungkin yang mau gue sampaikan di sini lebih ke apa ya, sebetulnya ini motor pertama gue gitu, langsung motor kopling, langsung motor custom. Jadi awalnya sama sekali nggak kepikiran gitu sejak sekolah buat langsung punya motor custom gini. Dulu tuh pengennya anak sekolah biasalah, matic atau misalnya motor-motor yang biasa gitu kan. Terus juga jadi sampai kuliah tuh gue sama sekali belum punya motor, jadi kalau mana-mana paling bisa minjem buat survei dan lain-lain. Jadi ini motor sebetulnya basicnya abang gue yang beli, dia beli dari punya temennya, dan sebetulnya gue udah liat motor itu juga main kesini gitu. Tapi nggak pernah kebayang kalau itu bakal dia beli dan bakal jadi motor gue. Terus juga mungkin kalau pada nanya kenapa di custom, kenapa nggak langsung pakai aja, yang perlu kalian tahu adalah kondisinya tuh nggak cukup layak lah gitu buat dibawa kemana-mana. Jadi udah banyak custom sana sini, udah pernah kecelakaan juga, kayak gitu-gitulah pokoknya. Makanya dari gua, abang gua, dan kebetulan bokap gua juga mendukung buat ya udah di custom aja biar bisa dipakai buat harian. Proses pengerjaannya ini sekitar 3 bulan, dari bulan Oktober kalau nggak salah. Jadinya tuh nanti di bulan Desember, di pertengahan. Nah terus untuk prosesnya sendiri, sebetulnya gue dibantu sama abang gue buat tektokan ke bengkelnya ini di Busi Custom. Nah jadi secara umum sebetulnya gue cuma ngasih referensi aja. Jadi misalnya bentuk awalnya mau kayak gimana, konsepnya kayak apa. Tapi buat sisanya sebetulnya disalahin juga ke abang gue sama si bengkel lah ini, karena kita berdua tuh nyadar kalau misalkan ke bengkel tuh juga sebetulnya punya apa ya istilahnya, punya seninya masing-masing lah, makanya harus dilepas ke bengkel lah juga gitu. Kalau kendala sih sebetulnya nggak terlalu banyak, tapi mungkin ada beberapa perubahan dari yang awalnya konsepnya kayak apa tapi jadinya kayak apa. Misalnya di bagian ini nih, knalpot. Jadi knalpot itu bikinnya kan belakangan. Awalnya tuh dari semua referensi yang dikasih mungkin knalpotnya rata-rata di bawah kayak gitu kan. Tapi setelah dikonsultasiin sama bengkelnya, kalau misalkan ditaruh di bawah tuh kayaknya kosong gitu tengahnya, karena dia kan pakai monoshock kan, jadi agak ketinggian gitulah, ngangkang gitu jadinya. Makanya buat knalpot ini sekitar beberapa minggu sebelum diambil dibikinlah knalpot yang di atas. Terus juga kayak kaki-kaki gitu, sebetulnya nggak dispesifikasiin kayak pengen naik 17 atau 18, bannya juga gimana, itu jadi lebih disain ke bengkel aja gitu. Tapi kalau kendala secara keseluruhan sih nggak ada sih. Buat partnya juga kebetulan mereka kan banyak yang custom ya, kayak dari tangki sama spakbor dan lain-lain kayak gitu.
pertama kali pas moto ini jadi, apa ya, sebetulnya gue pas prosesnya itu nggak terlalu ngebayangin hasil akhirnya bakal kayak apa, karena emang banyak detail-detail yang dilepasin ke bengkelnya aja. Kayak misalnya catnya, decalsnya, sama detail-detail yang kecil lah kayak sen gitu-gitu. Jadi pas nyampe di rumah gue, cukup amazed dengan detail-detailnya sih sebetulnya. Kayak gue nggak kebayang sennya bakal dipindah ke sini, terus juga detail catnya kayak gini dan sebagainya kayak gitu. Tapi overall emang kalau secara konsep emang sesuai dengan apa yang gue mau. Rencana awalnya tuh moto ini bakal dipakai buat kuliah di Bandung. Kalau misalkan di tahun 2001 ini bisalah berangkat ke sana lagi buat kuliah. Tapi ternyata nggak kejadian karena masih pandemi kan. Padahal sebetulnya pengennya tuh dibawa jalan-jalan aja paling sama teman-teman kampus. Itu kan biasanya kalau acara kampus, kalau nggak ke Lembang, terus ya pokoknya daerah Bandung sekitarnya gitulah. Jadi mungkin emang nggak terlalu ekstrim, tapi lebih ke pengen nyobain aja gitu jalan jauh pakai motor ini. Oke, terakhir makasih banyak buat teman-teman Dropkick udah ngundang, atau bahkan disampaikan malah ya, bukan ngundang, buat diliput nih tentang motor ini. Kayaknya segitu dulu yang bisa gue ceritain. Bye. Foto di seberang. Masa tarsius banget.